Shalom, selamat pagi. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Saya yakin bisa lebih semangat jawab shalom saya. Shalom. Masih ada sukacita? Jangan mau kalah sama anak sekolah minggu. Tadi jawabannya panjang banget dan semangat banget. Masa kita yang udah di atas anak sekolah minggu jawabannya kecil banget suaranya. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini pasti bukan kebetulan, tapi ini pasti maunya Tuhan. Dan kalau disuruh bersaksi, sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian dari saudara ada yang udah pernah dengar kesaksian saya, atau mungkin belum ada yang pernah dengar, atau juga ada yang udah banyak tahu tentang cerita saya sama suami saya. Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau boleh saya naikkan pujian, sebenarnya pujian ini pertama kali dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Anak kecil ini kesaksiannya sungguh luar biasa, dia buta sejak lahir. Dan pada saat pertama kali saya mendengarkan pujian ini, saya langsung merasa diberkati dan saya bilang sama suami saya mau banget naikin pujian ini untuk Tuhan. Satu pujian untuk Tuhan, tetap setia. Menangis di bawah kakimu.
sendirian. Saya bersama laki-laki terhebat dalam hidup saya. Saya mau panggil suami saya untuk maju ke depan. Selamat pagi semuanya, shalom. Benar kata istri saya. Mas saudara belum makan ya? Hah? Kok kurang semangat gitu? Saya yakin bisa lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Masih ada sukacita. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, nggak ada yang seperti Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan banget pagi hari ini saya dan istri saya kami berdua boleh ada di tengah-tengah saudara. Seperti yang tadi istri saya bilang, kami yakin banget ini bukan kebetulan tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan mungkin kami juga gak perlu kesaksian panjang-panjang, kami gak perlu kesaksian banyak-banyak. Kenapa? Karena kami yakin banget lah saudara-saudara udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Bener gak saudara? Apalagi yang ibu-ibu nih. Ibu-ibu kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Ya sedikit banyak tahu lah tentang cerita kalian berdua. Dan simpelnya gini, ketika kalian berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami dihadapi masalah di depan, di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya, banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang gak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan saya sendiri ketika kalian berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami ceritakan pada pagi hari ini. Apa yang kami mau bilang, kami cuma mau bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu, kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu. Tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul, kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang roh kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kalian berdua pernah hadapi itu, yang pertama, Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini, kalian berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya, saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami dijemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan?
Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya. Dengan nada manja dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, udahlah om, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan, dia tanya, jadi gimana Vano? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua, dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu. Orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan. Dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan. Itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini, puji Tuhan saat kami bersaksi, kami punya sahabat. Namanya Jason. Kalau sudah tahu, dia yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga menciptakan lagu Pertolonganmu. Dan baru-baru ini dia juga ciptakan satu lagu buat anak-anak. Kalau saudara tahu, coba saudara ikutin. Lagunya gini, jadi anak manis, janganlah menangis, malu sama kucing. Oh haleluya, ada kucing juga ternyata di sini. Nah sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati. Dan dia mau bikinin lagu untuk kami berdua. Namun ketika lagu itu jadi, justru kami berdua merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini, kami kembali diingatkan bahwa di setiap musim dalam kehidupan kami tetap butuh Yesus. Dan ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kami tahu gak ada yang bisa melawan kami. Judul lagu ini, Yesus Aku Cinta.
boleh kami muji Tuhan? Ih, kok saudara jawabnya nggak ikhlas gitu? Dah sayang, kita turun aja sayang yuk. Masih boleh kami muji Tuhan? Amin, haleluya. Namun sebelumnya kami minta maaf kenapa? Karena mungkin kami nggak bisa cerita detail gitu. Kenapa? Karena kalau kamu mau cerita detail, kamu bisa cerita sampai dengan jam 8 malam. Emangnya saudara mau pulang jam 8 malam? Itu mah saudara, saya mah nggak mau. Namun kami juga minta maaf karena apa? Karena setiap kali kami cerita, mungkin kami nggak jauh-jauh dari ceritakan masalah dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena kami yakin betul, selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Amin. Saya punya masalah, saudara juga punya masalah. Atau mungkin ada dari antara saudara yang datang ke tempat ini selama hidupnya nggak punya masalah, boleh angkat tangan? Oh haleluya, berarti semuanya masih hidup gitu kan? Tapi saudara, boleh nggak ya kalau kita sedikit jujur-jujuran? Emang sih, kalau kita hitung-hitung masalah sama berkat, mana sih lebih banyak dalam hidup kita? Halo? Jujur banget. Namun sebelumnya nih, puji Tuhan, ada album rohani istri saya yang pertama. Puji Tuhan, ini album ini boleh jadi hanya karena anugerah Tuhan aja. Dan kalau saudara coba cari-cari di toko buku atau toko kaset rohani, nggak akan ada. Kenapa? Karena kami bikin ini hanya untuk menemani kami ketika kami pelayanan. Dan kalau saudara mungkin berminat, saudara bisa dapatkan nanti di depan. Kenapa kami bikin album rohani ini? Karena kami yakin betul lah, selama kita masih hidup, kita masih butuh dengar lagu rohani. Amin. Jangan saudara cuma dengerin lagu yang aku meriang. Aduh saudara, apalagi yang sakitnya tuh di sini gitu. Aduh saudara, kurang berkat. Kami berdoa melalui album ini boleh menjadi damai yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan tadi yang bilang masalah, boleh nggak maju ke depan? Saya ada 3 CD album rohani ini saya mau kasih buat saudara gratis. Nah, Pak sini Pak, maju ke depan. Tenang aja, nggak saya suruh nyanyi kok, tenang aja. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ada lagi nggak? Saudara yang bilang masalah, ada ibu itu, ada 3 orang, sip, pas. Wah, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi saudara, saya minta maaf banget loh kalau saya harus ngomong kayak gini. Saya minta maaf banget. Yang bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya itu pasti orang stres. Loh, bener loh, saudara. Sekarang gini deh, sekarang kita coba hitung-hitungan ya, saudara. Saudara, kalau misalnya saudara buat telepon, saudara tahu kan, hampir setiap saudara pasti punya HP, ya kan? Kalau saudara buat telepon, saudara harus bayar pakai pulsa, bener nggak? Nah, sebagian dari kita juga mungkin rumahnya tuh udah ada yang pakai token listrik gitu, bayar harus pakai pulsa listrik, bener nggak? Nah, sekarang gini, kalau misalnya Tuhan minta kita untuk bernafas, kita harus bayar kayak kita bayar pulsa. Gimana saudara? Gini. Setiap kali tarik napas, kita harus bayar 100, nggak usah 100 rupiah. 1 rupiah aja. 1 kali tarik, 1 rupiah. Buangnya gratis deh. Saudara ngelihat saya tegang banget, belum disuruh bayar juga. Buangnya gratis, 1 kali tarik, 1 rupiah. Buangnya gratis. Saudara bisa bayangin nggak? Sementara kita lagi ngobrol kayak gini nih, tato ada teman samping saudara, tato dia udah gini. Sudah tanya, kenapa lu? Pulsa gua habis, gila. Saudara, ada berapa banyak orang di dunia ini yang untuk bernafas saja, dia masih harus bayar tabung oksigen. Tapi Tuhan kasih ke kita gratis, itu berkat Tuhan bukan? Kita dikasih tangan, kita dikasih kaki, sama Tuhan gratis, itu berkat Tuhan bukan? Tuhan kasih kita darah mengalir, jantung memompa dengan sempurna, setiap saat, itu gratis. Itu berkat Tuhan bukan? Nah sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi sama saudara. Kalau kita hitung-hitung masalah sama berkat, mana lebih banyak dalam hidup kita? Oh haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kenapa saudara bilang masalah? Karena mungkin selama ini saudara yang salah hitung. Kenapa? Karena memang fokus utama dalam kehidupan kita seringkali hanya masalah. Tapi memang saya akui, setiap dari kita pasti punya masalah yang berbeda-beda. Saudara punya masalah yang berbeda, saya juga dalam kehidupan rumah tangga kami juga punya masalah yang berbeda-beda. Dalam hidup rumah tangga, saudara punya masalah nggak? Bu, ibu-ibu dipanggil di gereja tuh nggak ada yang nyaut. Luar biasa memang. Bu, punya masalah nggak Bu dalam rumah tangganya Bu? Nah sekarang saya mau tanya sama ibu lebih spesifik lagi. Ibu-ibu yang punya suami ganteng, punya masalah nggak Bu dalam hidupnya Bu? Sayang, kamu nggak usah ikutan jawab sayang.
Ibu-ibu yang punya suami ganteng punya masalah gak Bu dalam hidupnya Bu? Hari gini punya suami ganteng punya masalah gak dalam hidupnya Bu? Punya suami ganteng, kaya raya, dipakai Tuhan luar biasa, punya masalah gak Bu? Banyak yang doain Bu. Tahu gak doanya gimana? Doanya gini, aduh Tuhan, perceraian kan gak boleh Tuhan, istrinya cepat angkat Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi sama ibu-ibu yang punya suami kurang ganteng. Punya masalah gak Bu dalam hidupnya Bu? Saya bilang kurang ganteng karena anak Tuhan gak ada yang jelek loh saudara. Yang ada cuma unik. Yang lain hidungnya mancung, dia hidungnya rata sama pipi gitu kan. Itu unik saudara. Punya masalah gak Bu dalam hidupnya Bu? Setiap hari berdoa, aduh Tuhan, kapan ya bisa tukar tambah Tuhan? Dosa loh Bu. Kita yang berumah tangga aja punya masalah, apalagi yang belum berumah tangga. Yang jomblo-jomblo, coba yang jomblo-jomblo mana suaranya? Jangan bohong lo di rumah Tuhan. Jomblo seumur hidup gue gak tanggung jawab. Yang jomblo-jomblo punya masalah gak dalam hidupnya? Wah, haleluya, banyak katanya. Saya cuma mau bilang gini, sekalipun dari kita pasti punya masalah yang berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang sama, amin. Tuhan yang sama itu bukan Tuhan yang biasa-biasa aja. Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang sanggup merubah setiap kutub menjadi berkat dalam kehidupan kita, amin. Dan masih boleh kami memuji Tuhan? Kalau kalian masih boleh memuji Tuhan, kami gak mau memuji Tuhan sendiri. Kami mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian buat Tuhan. Tapi jangan naikkan pujian ini biasa-biasa aja. Jadikan pujian ini janji iman kita bahwa di setiap masalah yang mungkin boleh ada dalam kehidupan kita, kita tetap mau jadikan Yesus sebagai perisai dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Sama-sama kita nyanyikan pujian dari Allah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpamu. Janjimu di dalamku. Sama-sama kita katakan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu saya dan istri saya, kami berdua mengucapkan syukur banget. Kami berterima kasih kami dikasih kesempatan boleh ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Dan maaf kalau kami datang ke sini, kami bukan siapa-siapa. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Kami ini cuma hamba-hamba Tuhan yang mungkin
kami gak punya apa-apa untuk diberikan langsung buat masing-masing saudara. Tapi apa yang pernah kami alami, apa yang pernah kami rasakan dalam kehidupan kami berdua, ini yang coba kami sampaikan. Dan mungkin benar, kami adalah manusia yang mungkin sama dengan sebagian besar saudara yang ada di tempat ini. Kami adalah manusia-manusia yang gak pernah bisa pilih kapan masalah datang dalam kehidupan kami. Kami juga gak pernah bisa pilih masalah seperti apa yang boleh datang dalam kehidupan kami, badai seperti apa yang boleh datang dalam kehidupan kami. Tapi jangan pernah remehkan. Kenapa? Karena ketika masalah itu datang, ketika badai dalam kehidupan kami datang, kepada siapa kami mau memandang, itu yang bisa kami pilih. Kalau saya dan istri saya, kami berdua sudah memutuskan, kami mau pilih untuk cuma pandang salib. Kenapa kami pilih untuk pandang salib? Karena puji Tuhan, sekali lagi di atas kayu salib itu kami punya Tuhan yang mati untuk kami saja Dia mau kok. Apalagi cuma untuk angkat masalah kami, apalagi cuma untuk angkat penderitaan kami, apalagi cuma untuk angkat penyakit-penyakit dalam kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya suatu saat itu semua akan dirubahkannya menjadi berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Dan ini juga yang menjadi kerinduan kami ketika setiap kali kami bersaksi. Maaf, setiap kali kami kesaksian, kami gak cari apa-apa, tapi kami punya satu kerinduan yang besar, bahwa masing-masing dari saudara yang mungkin mendengarkan kesaksian kami pada pagi hari ini, saudara juga mau ambil keputusan untuk punya pandangan yang sama dengan kami, dan mau jadikan Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan kita. Kenapa kita jadikan Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan kita? Karena Alkitab berkata, gak ada selai rambut pun yang boleh jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan. 1.000 boleh rebas di kiri kita, 10.000 boleh rebas di kanan kita, tidak pernah akan menimpa kita. Dan Alkitab jelas berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan kekurangan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya. Karena itu, ini yang menjadi kerinduan kami, untuk kita sama-sama jadikan Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sama-sama kita naikkan pujian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, sama-sama kita katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan. Sekali lagi, setiap yang percaya, sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan sebab Kau Allahku Tuhan. Ku tegaskan Kau Allahku. Ku tegaskan Kau Allahku. Kasih tangan yang mulia yang butuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.